Seperti perasaan Hades terhadap Persefone, demikian yang terdapat dalam puisi Kitab Kidung Agung kali ini. Mendengarkan ungkapan cinta kuat seperti mau, penempatan meterai di hati dan di lengan, juga merupakan gambaran yang cukup menarik, sulit dipahami oleh orang modern, terutama posisi di lengan, cerminan pada kecemburuan Tuhan terhadap Israel. Channel Beriman dengan Logika Sehat, channel edukasi Kristen yang diperuntukkan bagi setiap orang Kristen. Salam saudara, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen. Tayangan yang secara khusus diperuntukkan bagi kalangan kaum Kristiani. Saudaraku, dalam tayangan kali ini, kita akan belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 6-7 yang berbicara tentang kekuatan cinta melebihi alam maut. Dalam mitologi Yunani, ada sebuah kisah klasik, kisah yang begitu unik tentang Hades, dewa dunia orang mati, dan Persephone, dewi bunga yang dicintainya. Di saat dewi bunga yang dicintainya sedang memetik bunga di sebuah bukit, Hades datang dan membawa ke dalam dunia orang mati. Demeter, ibu dari Persephone, dewi tanaman dan hasil panen, mencari-cari di mana anaknya dan tidak dapat menemukan anaknya, anak yang begitu dicintainya. Ia begitu sedih sehingga membuat tanaman mati dan bumi menjadi kelam. Melihat situasi ini, Zeus, pemimpin para dewa, tidak dapat tinggal diam. Ia dan Demeter melakukan penjemputan Persephone ke dunia orang mati untuk membawanya kembali. Namun Hades tidak dapat merelakannya melepaskan begitu saja dan menyerahkan kepada Demeter dan kepada Zeus. Hades bahkan memberikan buah delima dari dunia orang mati kepada Persephone agar ia selamanya tinggal di sana. Dengan perundingan yang begitu alot dan keras, akhirnya Demeter dan Hades sepakat untuk membagi waktu Persephone di dunia orang mati dan di dunianya. Karena itulah ada pergantian musim yang disebabkan oleh Demeter yang menjadi senang ketika Persephone kembali dan sedih ketika Persephone pergi. Sementara perasaan Hades terhadap Persephone seperti perasaan Hades terhadap Persephone, demikian yang terdapat dalam puisi Kitab Kidung Agung kali ini, yang mengungkapkan bahwa cinta kuat seperti maut, kegairahannya gigih seperti dunia orang mati yang tidak dapat dihindari oleh siapa saja. Kekuatan cinta yang dahsyat akan memampukan orang untuk melakukan apapun demi dapat bersama-sama dengan orang yang dicintainya. Pernikahan adalah sebuah perjanjian suci di mana cinta hadir bukan sekadar sebagai emosi, melainkan sebagai refleksi dari kasih Kristus yang tak terhingga kepada jemaatnya. Walaupun komitmen yang teguh dan janji setia di hadapan Tuhan adalah batu karang yang menjadi pondasi kokoh bagi sebuah rumah tangga, cinta bisa menjadi bagaikan nyala api, suatu percikan ilahi yang memberikan kehangatan, keindahan, dan jiwa pada struktur pernikahan tersebut. Seberapa pentingkah cinta itu? Ia adalah meterai pada lengan dan hati yang menjaga keintiman tetap eksklusif, kudus, dan terlindungi dari gangguan luar. Tanpa cinta yang murni, pernikahan hanya akan menjadi bangunan yang dingin. Namun dengan cinta yang bersumber dari Tuhan, pernikahan menjadi tempat bernaung yang paling aman dan nyaman, di mana segala ketakutan, kegelisahan itu akan sirna. Seberapa kuatkah cinta dalam sebuah relasi hubungan suami istri? Alkitab menegaskan bahwa kekuatan cinta itu sekuat maut, sebuah kekuatan supranatural yang tidak dapat dihanyutkan oleh banjir persoalan maupun dipadamkan oleh badai kehidupan, karena ia tidak bersandar pada kekuatan manusia,
melainkan pada kesetiaan Allah yang menjadi sebuah perekat pengikat di antara batu-batu bangunan kehidupan. Cinta yang dewasa adalah keputusan untuk terus setia dan memberi tanpa pamrih, menjadikannya energi yang memampukan pasangan untuk bertahan melewati musim-musim penantian dan pergumulan yang paling sulit sekalipun. Kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 6 sampai 7 mengemukakan sebuah kebenaran mendalam tentang hakikat cinta. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahanmu gigih seperti dunia orang mati. Ungkapan ini bukan sekedar metafora puitis, melainkan sebuah pernyataan teologis tentang kekuatan transformatif dan ketahanan cinta ilahi. Ayat firman Tuhan yang baru saja saya bacakan adalah merupakan teks hari ini, merupakan salah satu bagian yang paling banyak dikutip dan paling mudah diingat di antara sekian banyak ayat dalam Kidung Agung. Siapa yang tidak pernah mendengarkan ungkapan cinta kuat seperti maut? Banyak orang dengan sigap juga akan mengaminkan kekuatan cinta. Cinta bisa membuat orang melakukan apapun, bahkan hal-hal yang dia benci sekalipun, jika cinta pada seseorang melebihi kebenciannya terhadap sesuatu. Apabila kita memperhatikan dalam teks Kidung Agung pasal 8 ayat 6 sampai 7 berdiri sebagai titik tertinggi, merangkum seluruh perjalanan cinta, melampaui sekadar kata-kata manis antara dua insan. Bagian ini menarik kita ke dalam sebuah perenungan yang lebih luas, sebuah sanjungan terhadap cinta itu sendiri. Di sini cinta tidak lagi dibatasi oleh identitas subjek tertentu, melainkan disingkapkan jati dirinya yang asli. Tentang bagaimana kekuatan dan kemurnian kasih itu bekerja di dalam kemanusiaan kita. Ini momen di mana kisah cinta personal bertransformasi menjadi pernyataan tentang keagungan kasih yang sejati. Mari kita coba memahami dua elemen cinta dalam Kidung Agung pasal 8 ayat 6 sampai 7. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa cinta punya makna lebih besar daripada tanda pernikahan yang sehat, tetapi sangat penting untuk diingat bahwa pondasi cinta yang sesungguhnya melampaui semua hal tersebut. Yang pertama, cinta sebagai bentuk kehadiran pikiran. Cinta bukan sekadar perasaan sesaat, melainkan sebuah ingatan yang manis yang merangkul asal-usul sang kekasih. Dengan mengaitkan momen pertemuan dengan tempat kelahiran dan rahim sang ibu, teks ini mengajarkan bahwa mengasihi berarti menghargai seluruh eksistensi pasangan, termasuk sejarahnya dan latar belakangnya. Dalam perspektif spiritual, apa yang memenuhi ruang kognitif kita secara repetitif adalah indikator dari apa yang kita puja. Mencintai seseorang berarti memilih untuk terus-menerus menghadirkan sosoknya dalam pikiran sebagai bentuk penghormatan atas keberadaannya. Yang kedua adalah meterai, identitas dan perlindungan kasih di dalam ayat yang ke-6. Meterai adalah tanda otoritas dan identitas yang melekat pada pribadi pemiliknya. Ketika cinta diibaratkan sebagai meterai yang menegaskan sebuah kedaulatan emosional bahwa seseorang telah ditandai menjadi milik yang sah. Fungsi utama meterai ini adalah proteksi, memastikan bahwa apa yang dipersatukan tidak dapat dicuri atau disalahgunakan secara sembunyi-sembunyi. Perumpamaan cinta sebagai meterai pada hati dan lengan menyiratkan kepemilikan yang eksklusif dan perlindungan yang tak tergoyahkan.
Meterai adalah tanda otoritas dalam identitas sang pemilik, menegaskan bahwa seseorang telah ditandai menjadi milik yang sah. Dalam konteks ilahi, ini mencerminkan kedaulatan kasih Tuhan atas umatnya, sebuah kepemilikan yang bukan untuk mengekang, melainkan untuk melindungi jiwa dalam kesetiaannya. Penempatan meterai pada hati dan lengan melambangkan integritas cinta ini ke dalam seluruh keberadaan, pikiran, emosi, dan tindakan, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari identitas diri. Dalam relasi yang suci, kepemilikan ini bukanlah bentuk pengekangan, melainkan bentuk perlindungan tertinggi di mana jiwa kita tersegel aman dalam kesetiaan pasangan. Perbedaan budaya seperti di atas menimbulkan kesulitan dalam konteks terjemahan Kitab Kidung Agung. Tidak ada padanan yang persis dalam budaya sekarang. Penerjemahan Lembaga Alkitab Indonesia memilih kata meterai karena kata itu dianggap memiliki makna yang paling dekat. Terlepas dari keterbatasan terjemahan ini, inti yang ingin disampaikan tetap sama, yaitu kepemilikan. Penempatan meterai di hati dan di lengan juga merupakan gambaran yang cukup menarik, sulit dipahami oleh orang modern, terutama posisi di lengan. Biasanya yang muncul adalah di hati dan tangan, atau di hati dan leher. Para penafsir tidak bisa memastikan mengapa kata lengan muncul di sini. Sebagian memahami lengan sebagai perwakilan dari seluruh bagian tangan dan jari. Penggunaan kata meterai dan keterangan tentang posisinya di hati dan di lengan menyiratkan bahwa sang wanita sebenarnya meminta dirinya dimiliki oleh kekasihnya dan dijadikan sesuatu yang sangat berharga, serta dibawa kemana-mana, seolah-olah tidak ingin barang itu hilang. Makna ini akan diperkuat di ayat ke-6 ketika ada pembicaraan tentang kecemburuan atau kegairahan. Klaim bahwa cinta kuat seperti maut menyoroti ketahanan cinta yang luar biasa. Kematian dalam segala ketidakberpihakannya adalah kepastian yang tak terhindarkan. Cinta yang setia seperti maut memiliki kekuatan yang sama tak terhindarkannya dan tak terhentikannya. Ia tidak dapat dihanyutkan oleh badai kehidupan maupun dipadamkan oleh kesulitan. Kekuatan ini bukan bersumber dari kemampuan manusia, melainkan kesetiaan Allah yang menjadi perekat dalam ikatan cinta. Cinta ini mampu bertahan melewati musim penantian dan pergumulan tersulit sekalipun. Kegairahanmu gigih seperti dunia orang mati, menggambarkan intensitas dan ketekunan cinta ilahi. Dunia orang mati, sebuah alam yang tak terhindarkan, melambangkan keteguhan yang tak tergoyahkan. Demikian pula kasih Tuhan memiliki kegairahan yang gigih, sebuah komitmen yang tak kenal lelah untuk menjangkau dan memulihkan ciptaannya. Ini adalah cermin dari kecemburuan ilahi, bukan kecemburuan posesif, melainkan kepedihan mendalam ketika umat yang dikasihinya berpaling. Kitab Kidung Agung menggunakan metafora air dan harta untuk lebih memperdalam pemahaman tentang cinta. Cinta ilahi digambarkan mampu melampaui air yang banyak, simbol kekacauan, ketakutan, dan bahkan kematian. Sebesar apapun kekuatan alam yang menakutkan, cinta Tuhan lebih unggul. Ia mampu mengalahkan nalar dan mengatasi rintangan yang tampaknya tak terkalahkan.
Cinta sejati tidak dapat dibeli dengan kekayaan duniawi, seberapapun banyaknya harta yang dimiliki. Ia tidak mampu membeli nilai cinta yang murni dan tulus. Cinta ini berharga meskipun diberikan secara cuma-cuma. Dalam hal ini kita melihat adanya misteri kasih yang mengikat jiwa, kualitas cinta yang melibatkan memori yang menetap, dan kepemilikan yang eksklusif berakar pada natur ilahi dari cinta itu sendiri. Kita bertanya-tanya, kekuatan apa yang mampu membuat pikiran seseorang tertuju tanpa henti kepada kekasihnya? Kekuatan apa yang membuat seseorang memberikan hak atas hidupnya kepada orang lain? Jawabannya terletak pada karakter cinta yang tak terpadamkan. Ia bukan sekadar emosi, melainkan sebuah energi yang menyatukan dua sejarah, dua keberadaan, menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan di hadapan Sang Pencipta. Kedalaman ingatan dan keteguhan kepemilikan ini terangkum dalam konjungsi sebab pada ayat yang ke-6, yang menyingkapkan bahwa cinta adalah sebuah misteri kehidupan yang kudus. Seringkali mereka yang dilingkupi oleh cinta pun gagal merumuskan definisinya atau menyadari betapa dahsyat kekuatan yang mereka miliki. Cinta sejati selalu melampaui batas-batas bahasa, menyadari keterbatasan kata-kata. Penulis kitab ini dengan bijak menggunakan metafora-metafora kontekstual agar rahasia cinta yang tak terlukiskan dapat tersampaikan kepada jiwa-jiwa pada zamannya. Antara cinta dan kecemburuan merupakan dua sisi hakikat ilahi. Metafora pertama yang digunakan untuk menyingkapkan natur cinta adalah maut. Di sini penulis menjalin kaitan erat antara cinta dan kecemburuan sebagai dua realitas yang tak terpisahkan, bak dua sisi dari satu keping mata uang. Hal ini berakar pada prinsip kepemilikan yang telah dibahas sebelumnya. Secara teologis kita dapat melihat cerminan pada kecemburuan Tuhan terhadap Israel seharusnya menjadi miliknya, justru berpaling dan menyerahkan diri kepada ilahi yang lain. Baik cinta atau kecemburuan sama-sama dikaitkan dengan kematian. Metafora ini cukup bias. Sebagian penafsir mengaitkan kata sifat kuat dan gigih dengan orang yang sedang berperang atau berselisih. Mereka lantas menghubungkan dengan mitos tentang kematian Dewi Baal dalam mitologi orang Semitik kuno. Kematian itu diibaratkan seperti seorang dewa yang sangat kuat, bahkan mampu mengalahkan dewa Baal yang diyakini sebagai dewa tertinggi saat itu. Jika ini benar, inti yang ingin disampaikan adalah kekuatan cinta yang tidak dapat dibendung oleh apapun. Sebagian penafsir menolak mengaitkan teks ini dengan mitologi kuno tadi. Mereka memahami kematian apa adanya. Kematian ya kematian. Siapapun pasti mati. Jika sudah mati, tidak ada seorang pun yang dapat membalikannya lagi. Jika ini benar, inti yang ingin disampaikan adalah komitmen yang tidak dapat dibalik. Sekalipun sekali masuk, tidak ada lagi putaran balik. Masyarakat kuno tidak akan mengalami kesulitan memahami kekuatan api. Api dapat menghabiskan sebuah hutan atau kota. Dalam budaya kuno tidak ada alat-alat yang hebat untuk memadamkan api. Api tetap dianggap sebagai kekuatan yang hebat. Metafora yang ketiga yang dipakai untuk menggambarkan natur cinta adalah air. Penggunaan istilah air yang banyak, mayim, rabim,
memiliki banyak latar belakang mitologinya. Diceritakan tentang adanya peperangan antara dewa pencipta dan dunia air yang mengalami kekacauan. Di Ugarit, dalam cerita perang antara Baal dan Yam, dewa air yang kacau, maka Yam disebut dengan julukan pangeran laut dan hakim atas sungai. Cerita ini bukan hanya terkenal di daerah Mesopotamia maupun Ugarit, tetapi juga di Alkitab. Tertulis dalam kitab Ayub pasal 38 ayat 4-12. Terlepas dari keterkaitan yang ada dengan mitologi kuno tersebut, gambaran tentang air, entah sungai atau lautan, memang menggambarkan sesuatu yang ditakuti yang berada di luar kekuasaan manusia. Manusia tidak mampu mengetahui apa yang terjadi di kehidupan bawah laut, dan itu digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Dalam kitab Mazmur, air yang banyak ini menjadi sinonim dengan kematian. Saudara bisa baca di dalam Mazmur pasal 18 ayat 5 dan 6. Namun metafora ini kali ini agak berbeda dengan sebelumnya. Jikalau sebelumnya cinta diibaratkan dunia orang mati dan api, kali ini cinta bukan diibaratkan seperti air yang banyak itu. Kali ini cinta diletakkan di atas atau melampaui air yang menakutkan. Kekuatan air sebanyak apapun yang tak terkalahkan tidak akan mampu menghentikan cinta. Intinya, cinta itu pada naturnya melampaui sesuatu yang biasanya secara hakikat atau normal mampu mengalahkan banyak hal. Di hadapan cinta, nalar mampu dikalahkan. Metafora terakhir adalah harta. Kali ini, arti dibalik metafora ini tidak sukar untuk ditemukan. Inti yang mau disampaikan adalah keberhargaan cinta. Tidak peduli seberapa banyak harta yang dimiliki seseorang, dia tidak dapat membeli cinta yang sejati. Cinta jenis ini tidak terbeli, berharga, walaupun gratis. Untuk menekankan keberhargaan, ini digunakan kata pasti. Dalam teks Ibrani, penekanan ini diperoleh melalui akar kata yang infinitif mutlak. Sebagian besar versi Inggris memilih terjemahan sungguh-sungguh atau sama sekali. Dalam kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 5-7, meski masih bernuansa hubungan pasangan kekasih, namun penekanannya lebih pada kekuatan cinta itu. Kita dapat menggambarkan cinta Tuhan itu. Cinta si gadis digambarkan kekuatannya seperti kekuatan maut, di mana cinta itu tak akan dapat hilang dengan berbagai halangan atau rintangan yang ada. Bahkan kekuatan yang dahsyat pun tak akan dapat memadamkan dan menghanyutkan cinta si gadis kepada si pemuda. Hal itu sejalan dengan kekuatan maut yang takkan pernah pudar. Maut pasti akan datang, menghampiri setiap manusia kemanapun ia menghindar dan bersembunyi. Tidak ada kekuatan apapun yang dapat menyegah datangnya maut. Cinta itu akan terus ada, meski yang dicintai sudah merasa tidak mencintai lagi. Kekuatan cinta itu akan terus ada dan ada, takkan pernah hilang. Sampai kapanpun, kekuatan cinta itu akan terus berkorbar seperti nyala api yang dahsyat. Kekuatan itu akan terus bertahan. Kekuatan itu akan terus bertahan sekuat maut. Kekuatan maut tidak dapat ditandingi dan tidak akan pernah hilang sampai kapanpun. Terus dan akan terus ada. Takkan ada kekuatan apapun yang dapat menghalangi maut. Ia akan terus mengejar kemanapun manusia pergi.
Apakah cinta Tuhan kepada gerejanya dapat digambarkan seperti ini? Ya, kekuatan cinta Tuhan seperti kekuatan maut. Cintanya lebih kuat daripada maut. Itulah gambaran cinta Tuhan. Bahwasannya cinta Tuhan kepada gerejanya tidak akan pernah ada pada kesudahannya. Kekuatan cinta Tuhan tidak akan pernah padam dan hanyut dengan kekuatan apapun yang ada. Takkan pernah ada kekuatan yang dapat menandingi kekuatan cinta Tuhan kepada manusia. Ia akan terus dan terus mencintai manusia, meski manusia terkadang berusaha menjauh dari cinta itu. Cinta Tuhan tidak pernah menuntut balas. Tuhan sungguh tulus mencintai manusia. Si gadis masih menginginkan sesuatu dari si pemuda, tetapi Tuhan tidak pernah menuntut apapun dari gerejanya. Puji nama Tuhan. Kiranya apa yang saya bagikan ini menjadi sebuah kebenaran yang baru yang bisa saudara pergunakan bagi pegangan hidup saudara menapaki hari-hari yang penuh dengan cinta Tuhan. Jikalau saudara terberkati, saudara bisa bagikan tayangan ini kepada rekan-rekan yang lain yang saudara pandang layak untuk mendapatkan berkat yang sama sebagaimana saudara terberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.